Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang keracunan logam berat dan pestisida pada tanah dan tanaman pertanian, serta resiko ekologis dan implikasinya terhadap kesehatan manusia. Di kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Maria Prisciliani Mersiana Adil dengan NIM 23104. Kemudian ada saya sendiri, Liana, NIM 23130. Dan ada Daniela Maria Cahelekono dengan NIM 23147. Berikut adalah judul jurnal acuan kami. Jadi pestisida dan logam berat itu merupakan kontaminan penting dalam agroekosistem karena keduanya itu dapat menumpuk di tanah, terus mempengaruhi tanaman dan bisa berdampak ke kesehatan manusia. Tanah ini digambarkan sebagai reservoir utama bagi logam berat seperti tembaga atau CO, karena kontaminan tersebut dapat terakumulasi setelah aplikasi pertanian. Nah, tembaga atau CO ini walaupun esensial dalam jumlah kecil sebagai mikronutrien bagi tanaman, dalam konsentrasi tinggi itu dapat menjadi toksik. Untuk awal penggunaannya, CO ini sangat luas, termasuk dalam sebagai fungisida dan bakterisida, terutama dalam formulasi seperti campuran Bordeaux, tembaga sulfat, dan copper oxychloride. Nah, kehadiran CU base ini menjadi fungisida yang dimana sangat signifikan dalam sistem pertanian, termasuk pertanian organik, dan penting juga bagi kita memahami bagaimana CO ini berperilaku di tanah, seperti sorpsinya, desorpsinya, serta transformasi CU yang tersedia untuk tanaman. Kemudian masuk ke karakteristik bahan aktif atau untuk larutannya sendiri, dia ini sangat mudah larut dalam kondisi pH tanah rendah, jadi bioavailabilitasnya tinggi. Kemudian untuk efisien partisi organiknya, dia ini rendah sehingga tidak mudah terikat pada bahan organik. Untuk stabilitas kimianya, dia itu stabil, tidak mudah terurai, karena unsur logam tidak mengalami degradasi biologis. Kemudian untuk reaktivitasnya, dia ini reaksi dengan gugus SH pada protein yang dimana dapat merusak enzim dan metabolisme. Kemudian yang kedua ada timbal. Terutama pada pH netral alkali, terus dia ini mudah terikat juga pada tanah yang berbahan organik tinggi. Untuk koefisien partisi organiknya, dia ini sangat tinggi, kemudian dia cenderung tersorpsi kuat pada fraksi organik dan mineral liat. Untuk stabilitas kimianya, dia ini stabil dan tidak mudah mengalami dekomposisi atau pembusukan. Kemudian reaktivitasnya, dia ini reaktif terhadap gugus fosfat dan karboksil. Untuk yang ketiga ada tembaga CO. Untuk larutannya itu rendah sampai sedang dan meningkat pada tanah yang pH-nya asam. Untuk koefisien partisinya dia itu tinggi dan mudah terikat pada bahan organik dan partikel liat. Untuk stabilitas kimianya dia stabil. Untuk reaktivitasnya itu dia sangat reaktif, jadi dapat merusak membran sel dan memicu ROS pada tanaman. Kemudian yang terakhir ada zinc atau Zn. Untuk larutannya ini dia lebih mudah larut dibanding Pb dan CO sehingga mobilitasnya tinggi. Untuk koefisien partisinya dia ini sedang sehingga dia mudah bergerak di tanah. Untuk stabilitasnya dia stabil. Untuk reaktivitasnya dia ini dapat menggantikan kation esensial dalam enzim sehingga dapat menghambat aktivitas enzim. Yang selanjutnya itu ada struktur tanah dan interaksinya dengan pestisida. Yang pertama kita bahas tentang komponen tanah. Komponen tanah itu sangat dipengaruhi oleh komponen utamanya. Yang pertama ada mineral liat atau clay, yang dimana dia ini punya luas permukaan yang besar dan muatan negatif. Jadi dia itu sangat kuat dalam mengikat logam seperti Pb dan Cu. Kemudian untuk bahan organik tanah atau SOM, dia itu mengandung gugus karboksil dan fenolik. Jadi dia dapat meningkatkan sorpsi logam dan menurunkan mobilitas. Terus ada air dan pori tanah, yang dimana ini mempengaruhi pergerakan logam dan proses redoks. Kemudian yang terakhir ada mikroba tanah. Ini itu sensitif terhadap akumulasi logam dan ikut mempengaruhi transformasi kimia. Kemudian kenapa sih sebagian besar aplikasi itu jatuh ke tanah? Karena yang pertama penyemprotan lapangan yang menyebabkan drift,
runoff, dan deposit langsung ke tanah. Jadi tanah itu adalah kompartemen utama yang menerima residu karena tanaman hanya menyerap sebagian kecil saja. Setelah masuk ke tanah, bahan aktifnya ini terabsorpsi, terakumulasi, dan dapat berpindah ke tanaman. Untuk mekanisme absorpsi atau cation exchange pada mineral liat. Kemudian ada kompleksasi atau pengikatan dengan bahan organik tanah, dan ada presipitasi. Kemudian ada ikatan elektrostatik pada permukaan tanah. Kemudian yang terakhir ada semakin kuat sorpsi, maka mobilitas semakin rendah dan bahan aktif lebih terakumulasi di tanah daripada bergerak ke ke air atau tanaman. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi sorpsi. Itu yang pertama ada pH tanah, di mana kalau pH-nya rendah, sorpsinya akan menurun sehingga mobilitasnya akan meningkat, terutama untuk CD dan ZN. Kalau pH-nya tinggi, sorpsinya akan meningkat, terutama PB dan CU. Yang kedua, ada kandungan bahan organik. Itu semakin tinggi bahan organiknya, maka semakin kuat sorpsi karena banyak gugus pengikat logam dan mengurangi potensi pencucian dan pergerakan ke tanaman. Yang ketiga ada kelembapan tanah. Kalau kelembapannya tinggi, mobilitas logamnya akan meningkat karena lebih banyak berada dalam fase larutan. Kalau tanahnya kering, sorpsinya akan meningkat karena logamnya lebih banyak berada pada fase padat. Yang berikutnya ada sorpsi, desorpsi, dan analogi kromatografi. Sorpsi-desorpsi logam seperti tembaga dalam tanah sangat menentukan mobilitasnya, biofabilitasnya, dan potensi toksisitasnya. Sorpsi terjadi ketika ion Cu2+ berikatan dengan permukaan partikel tanah seperti mineral liat, oksida besi aluminium, dan bahan organik melalui mekanisme seperti ion exchange, kompleksasi permukaan, dan presipitasi mikrokristalin. Proses ini bersifat reversibel. Ketika kondisi tanah berubah, misalnya pH meningkat, konsentrasi ion kompetitor naik atau kelembapan meningkat, maka Cu dapat mengalami desorpsi, di mana yaitu pelepasan kembali ke fase cair tanah. Nah, hal ini akan membuat Cu lebih mudah bergerak dan tersedia bagi tanaman atau ikut dalam runoff. Hubungan ini sangat mirip dengan mekanisme kromatografi adsorpsi dan partisi. Pada kromatografi adsorpsi, molekul terikat pada fase padat seperti halnya Cu yang terikat pada kromatografi partisi, molekul terbagi antara fase padat dan cair, mirip dengan bagaimana Cu berpindah antara fraksi terlarut dan fraksi terabsorpsi dalam tanah, bergantung pada kondisi kimianya. Bahaya muncul ketika desorpsi meningkat, misalnya pada tanah yang masam atau tanah dengan kejenuhan logam tinggi, sehingga akan meningkatkan mobilitas logam ke akar tanaman dan berpotensi mencemari air permukaan. Yang pertama, mikroba tanah. Akan terjadi penurunan jumlah dan keragamannya. Yang kedua, inhibisi aktivitas enzim. Yang ketiga, penurunan respirasi tanah dan gangguan proses dekomposisi. Yang keempat, perubahan komposisi komunitas mikroba, terutama pada rhizosphere. Untuk dampak lingkungannya, siklus hara akan melambat dan kesuburan tanah akan menurun. Yang kedua, ada cacing tanah. Nah, yang pertama akan terakumulasi di jaringan cacing tanah melalui kontak langsung dengan tanah. Yang kedua akan menyebabkan penurunan pertumbuhan, reproduksi, dan aktivitas bioturbasi. Yang ketiga, menurunkan kemampuan cacing mengolah tanah dan memperbaiki struktur tanah. Untuk dampak lingkungannya, struktur tanah akan memburuk, aerasi, dan porositas menurun. Terus yang terakhir untuk tanaman itu yang pertama akan menyebabkan klorosis, nekrosis, dan pertumbuhan akar yang terhambat. Yang kedua, penurunan biomasa dan gangguan fotosintesis. Yang ketiga, akumulasi CD dan PB pada akar dan daun sehingga mengurangi produktivitas. Yang keempat, untuk dampak lingkungannya, produktivitas tanaman akan menurun,
serta keamanan pangannya akan menurun juga. Yang berikutnya, dampak terhadap lingkungan yang lebih luas. Kontaminasi rantai makanan, logam berat akan berpindah dari tanah, kemudian pada tanaman, dan terakhir pada hewan atau manusia. Yang kedua, ada penurunan produktivitas tanah dan tanaman, di mana akan ada gangguan fotosintesis, biomasanya menurun, hasil panen akan berkurang. Yang ketiga, kerusakan fungsi ekosistem tanah, di mana siklus hara akan terganggu akibat penurunan mikroba dan enzim tanah. Yang keempat, kontaminasi air, di mana CD dan ZN yang mobile dapat tercuci ke air, tanah, atau permukaan. Yang kelima, akan terjadi penurunan keanekaragaman hayati, di mana mikroba, cacing, tanah, dan tanaman sensitif menurun. Yang keenam, degradasi lahan jangka panjang, di mana logam tidak terdegradasi yang akan menyebabkan kerusakan tanah yang menetap. Berikutnya ada residu pada tanaman serta efek bagi konsumen. Residu pada tanaman ini dapat menyebabkan berbagai efek merugikan bagi manusia, termasuk dampak kesehatan seperti kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, dan resiko kanker. Residu ini dapat tetap berada di bagian tanaman, tanah, udara, dan bahkan menembus ke dalam air, serta dapat terakumulasi dalam rantai makanan yang berpotensi menyebabkan efek toksik jangka panjang dan kerusakan genetik. Berikutnya ada resiko terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, resiko kadmium atau CD terhadap kesehatan manusia. CD ini menggambarkan sebagai logam paling mobile dan paling berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan ginjal, osteoporosis, dan kerusakan tulang akibat demineralisasi, gangguan sistem pernapasan, dan akumulasi jangka panjang di jaringan, serta risiko kanker karena sifat karsinogenik CD. Yang kedua, ada risiko lead atau PB terhadap kesehatan manusia. Nah, jurnal ini menyatakan bahwa PB memiliki toksisitas yang tinggi dan berdampak berat pada manusia, terutama untuk anak-anak. Risikonya antara lain kerusakan sistem saraf pusat, penurunan IQ, gangguan perkembangan, anemia karena gangguan sintesis hemoglobin, gangguan ginjal dan hati, serta efek neurotoksik jangka panjang meski paparannya hanya kecil. PB adalah salah satu logam yang paling sering menimbulkan masalah keamanan pangan. Oke, yang berikut ada resiko koper CU terhadap kesehatan manusia. Nah, CU sendiri itu merupakan unsur esensial, tetapi bila berlebih, misalnya melalui akumulasi dalam tanaman, itu akan menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, terus dapat menyebabkan kerusakan hati pada paparan tinggi, dan paparan kronis yang memicu stres oksidatif dan kerusakan jaringan. Terus yang berikut ada resiko zinc atau ZN terhadap kesehatan manusia. Nah, ZN sendiri juga merupakan unsur esensial, namun kelebihan ZN dari pangan terkontaminasi akan menimbulkan gangguan pencernaan seperti mual dan muntah, intervensi penyerapan mineral lain seperti Cu dan Fe, dan kalau terjadi paparan yang sangat tinggi, akan menyebabkan kerusakan pankreas dan gangguan imun. Oke, yang berikut manajemen risiko dan best practice untuk petani. Nah, itu bisa dilakukan pemantauan tanah secara berkala, itu dengan uji kandungan Cu di tanah dengan melihat total fraksi yang lebih bioavailable agar petani itu dapat mendeteksi akumulasi logam seiring waktu dan menyesuaikan penggunaan fungisida tembaga yang didasarkan dari prinsip mitigasi resiko logam berat. Terus yang kedua itu dengan rotasi fungisida dan adopsi IPM. Itu untuk mengurangi ketergantungan pada fungisida yang berbasis Cu dan menurunkan tekanan seleksi mikroba toleran
tembaga. Terus yang berikut ada pembatasan dosis dan frekuensi aplikasi tembaga. Itu bisa dengan menggunakan dosis minimum yang efektif dan menghindari aplikasi berulang tanpa analisis residu tanah untuk mengurangi beban tembaga. Terus yang berikut ada pemilihan waktu aplikasi yang tepat. Itu bisa dengan menghindari penyemprotan sebelum curah hujan yang tinggi, karena hujan itu akan meningkatkan desorpsi dan mobilisasi CU, sehingga akan menyebabkan potensi lebih besar untuk runoff dan pencucian. Oke, yang berikut ada edukasi petani. Itu bisa melakukan pelatihan APD saat mencampur dan menyemprotkan fungisida berbasis CU untuk mengurangi paparan langsung. Terus yang berikut bisa dengan pengaplikasian organik dan remediatif, itu dengan penggunaan bahan organik, misalnya kompos, biokar, itu dapat membantu menahan CU di tanah, mengikat dalam bentuk kurang tersedia, dan mengurangi mobilitasnya. Terus yang berikut, catatan dan praktik rekaman, itu dengan cara menyimpan catatan aplikasi, misal kayak dosis, tanggal, dan kondisi cuaca yang dapat memungkinkan evaluasi historis beban CU di lahan dan mendukung keputusan mana saatnya untuk menerapkan remediatif atau pengurangan aplikasi. Oke, yang berikut dengan kebijakan dan regulasi lokal. Itu dapat mendorong penerapan PHI yang tepat, serta aturan batas maksimum residu logam di tanaman agar penggunaan tembaga yang lebih aman dan berkelanjutan. Terus yang terakhir, itu ada penilaian risiko kesehatan petani. Itu dengan cara monitoring paparan petani terhadap tembaga, misalnya melalui biomonitoring dan survei kesehatan. Ini tuh penting karena risiko dermal dan inhalasi dari aplikasi fungisida. Oke, kesimpulan yang dapat kami ambil, keracunan logam berat dan risiko pestisida di tanah dan tanaman ini merupakan ancaman besar bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Nah, tanah sendiri ini berfungsi sebagai reservoir yang menampung logam seperti CD, PB, CU, dan ZN, di mana karakteristik fisikokimianya ini dapat mempengaruhi mobilitas, sorpsi, desorpsi, dan toksisitas. Nah, akumulasi logam yang mengganggu biota tanah ini dapat menurunkan produktivitas tanaman serta mencemari air. Nah, pada tanaman, logam ini dapat terakumulasi dan masuk ke rantai makanan yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan seperti kerusakan organ, gangguan saraf, dan kanker. Nah, karena itu, manajemen risiko melalui pemantauan tanah, pembatasan penggunaan pestisida logam, IPM, penggunaan APD, dan kepatuhan regulasi itu sangat penting untuk menjaga keamanan pangan dan berkelanjutan pertanian. Oke, berikut daftar pustaka yang kami acu. Sekian dari kami, terima kasih.